Dr. Budiana Keliat selaku narasumber pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam, Prof. Terima kasih atas waktunya. Prof akan menjadi pembicara kami untuk malam hari ini. Saya juga haturkan selamat malam untuk para peserta yang sangat luar biasa dan sangat antusias untuk mengikuti acara ngopi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kami hari ini, yaitu Prof. Budiana Keliat. Prof adalah guru besar FIK UI. Beliau juga merupakan profesor keperawatan jiwa yang ada di Indonesia. Banyak hal yang sudah Prof Budi lakukan untuk keperawatan jiwa di Indonesia. Tentunya itu merupakan suatu panutan untuk kita semua sebagai perawat-perawat penerus dan perawat-perawat hebat yang akan menjadi perawat di Indonesia. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan diri saya Rafhita Diorarta, selaku moderator yang akan memoderatori acara hari ini. Saya adalah mahasiswa keperawatan jiwa, mahasiswa magister FIK Universitas Indonesia. Sebelumnya, ngopi atau ngobrol pintar ini adalah acara dari HMP atau Himpunan Mahasiswa Pascasarjana yang merupakan organisasi dari mahasiswa FIK UI. Bagian dari ngopi ini adalah merupakan suatu program kerja dari bidang riset dan inovasi keperawatan yang juga bagian dari HMP. Tujuan dari ngobrol pintar itu adalah agar kita bisa sama-sama mendiskusikan hal-hal yang terbaru, mencapai hal-hal yang terbaru, dan sama-sama mempelajari hal-hal yang terbaru yang akan kita semua terapkan ke dalam kehidupan kita sebagai seorang perawat. Terima kasih. Begitulah perkenalan yang sudah saya sampaikan, bahwa ngopi ini merupakan salah satu bagian dari HMP FIK UI. Nah, sebelum masuk ke acara, sudah disebutkan bahwa semua mikrofon harus di-mute. Yang boleh berbicara hanya moderator dan pembicara kita pada malam ini, agar diskusi kita, ngopi kita berjalan dengan baik. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu, teman-teman sejawat, akhir-akhir ini beberapa berita kita sudah dengar bersama bahwa teman-teman sejawat sudah diangkat sebelah mata karena pandemi COVID-19 ini. Banyak juga teman sejawat yang sudah merasa lelah sampai tidak mengerti harus bagaimana untuk menanggapi semua yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana harus merespon, bagaimana harus mengatasi masalahnya. Nah, maka dari itu banyak perawat yang harus mendapatkan dukungan dari para teman sejawat, keluarga, dan masyarakat. Baiknya, hal itu akan kita diskusikan atau akan dibawakan oleh pembicara kita malam ini mengenai dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada perawat-perawat, tenaga kesehatan menghadapi pandemi ini. Sebelumnya, mari kita tonton terlebih dahulu video yang juga akan menjadi gambaran awal kita dan akan menguatkan kita sebagai perawat. Saya akan melakukan screen share, mari kita sama-sama menikmati video ini.
bukan orang terabaikan. Itu pahlawan yang sesungguhnya. Mereka menunggu pelayanan kita. Lakukan yang terbaik, Ananda. Semangat! Nah, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sejawat, sudah menonton video yang sudah saya sampaikan. Kiranya bisa menjadi faktor untuk menguatkan kita sebagai perawat di Indonesia untuk merawat teman-teman atau pasien-pasien yang COVID, dan kita tetap semakin kuat untuk menghadapi semua yang terjadi karena pandemi ini. Sebelumnya, ngopi ini akan direkam dan akan selanjutnya. Suara belum terdengar. Prof, maaf, apakah suara saya sudah terdengar sekarang? Suara Ibu kedengaran nggak, Bit? Terdengar, Prof. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Tommy, suara Ibu terdengar? Terdengar, Prof. Oke, tapi suara kalian nggak Ibu dengar? Beberapa dari kami di mute. Ditulis di chat ya, kalau udah mulai, suara kalian tak terdengar. Oke, siap, Prof. Oke, untuk... Oke, baik. Ditulis di chat kalau udah bisa mulai ya. Ya, Prof. Nanti saya akan Selamat share. malam semuanya. Malam, Prof. Malam, Prof. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Prof untuk membawakan. Kita tes suara dulu, kita tes suara ya. Oke, Prof. Boleh tes suaranya? Prof, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Prof? Prof, apakah Malam semua. Malam. Malam, Prof. Ditulis Selamat di malam, chat. Prof. Oke, baik, sudah terdengar. Oke, siap, Prof. Prof, saya akan melakukan share sebelumnya. Saya persilahkan Prof untuk membawakan materi sekitar 15-30 menit yang akan nantinya kita akan melakukan tanya jawab. Oke, baik. Prof, oke. Kita mulai sekarang? Iya, Prof. Baik, Prof. Selamat malam rekan-rekan perawat di seluruh Indonesia. Salam sehat jiwa. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada perawat, dan nanti juga bisa dilakukan untuk pasien yang kita rawat. Pandemi COVID-19 sudah terjadi cukup lama, dan banyak sekali informasi-informasi yang kita dengar yang dapat membuat kita semakin stres. Dan sampai saat ini belum ada vaksin dan obat yang dapat memulihkan. Oleh karena itu, hanya dua hal yang perlu kita lakukan, meningkatkan imunitas fisik dan meningkatkan imunitas kesehatan jiwa dan psikososial. Malam hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita meningkatkan imunitas kesehatan jiwa dan psikososial untuk melawan COVID-19, baik oleh perawat maupun oleh pasien. Boleh masuk slide berikut? Ya, yang akan kita diskusikan bagaimana sih terjadinya masalah psikososial, karena nanti kalau kita nggak bisa meningkatkan imunitas kesehatan jiwa dan psikososial, maka kita semakin rentan untuk mendapatkan infeksi. Untuk itu saya akan bahas nanti bagaimana caranya supaya kesehatan jiwa dan psikososial kita bisa menghasilkan imunitas, sehingga kita bisa melawan penyakit ini untuk boleh pulih, sembuh, dan mencegahnya. Selain itu juga kita akan membahas nanti seperti apa respon kita. Ada respon negatif, ada respon positif. Untuk itu kita akan belajar bagaimana membangun respon positif supaya semakin meningkat ketahanan kita. Dan jika di akhir nanti masih ada waktu, kita akan latihan bagaimana meningkatkan imunitas melawan penyakit ini melalui kesehatan jiwa dan psikososial. Slide berikut.
Ya, slide berikut. Kita akan menggunakan konsep stres dan adaptasi. Mari kita lihat. Stresor yang kita alami saat ini adalah sama dengan semua manusia di dunia ini, bagaimana kita takut mengerikan kena penyakit COVID-19. Kemudian, pada kesempatan yang sama, perawat akan menghadapi dan merawat mereka. Kemudian yang ketiga, di dalam kita merawat mereka, maka kita harus menjaga diri kita supaya pada waktu kita pulang ke rumah tidak tertular oleh keluarga. Hal ini, 3 stresor utama ini mungkin akan menimbulkan kondisi stres. Nanti rekan-rekan bisa mengisi SRQ instrumennya supaya kita tahu juga seperti apa tingkat stresnya kita. SRQ ini merupakan instrumen yang dipakai di Riskesdas. Nah, kita akan mengarah kepada coping kita. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini adalah coping yang adaptif yang meningkatkan imunitas diri untuk melawan penyakit ini. Jangan sampai terjadi coping negatif, karena coping negatif akan menurunkan imunitas, sehingga kita bisa semakin rentan mendapatkan atau tertular oleh penyakit ini. Slide berikut. Baik, mari kita perhatikan. Ini kondisi di Indonesia siaran terakhir tadi, maka sudah seluruh provinsi kena dan sudah 215 kabupaten kota yang terkena. Oleh karena itu, kita harus menutup diri kita dengan imunitas yang tinggi. Jangan ada 1 menit pun waktu bisa menurunkan imunitas kita. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Slide. Slide berikut. Ya, coba mari kita belajar. Slide yang ini saja, nggak apa-apa. Coba mari kita belajar sedikit bagaimana terjadinya kondisi stres. Kalau kita lihat, peristiwa di luar itu adalah source of danger. Peristiwa di luar itu sudah 3 tadi stresor kita itu. Yang utama, belum lagi stresor kita stres setiap hari, belum lagi stresor di tempat bekerja dan lain sebagainya. Kemudian stresor itu akan masuk ke korteks dan melanjut kepada amigdala, ya. Dan di amigdala akan dikeluarkanlah di situ hormon-hormon, akan menstimulasi hipotalamus, menstimulasi pituitary gland, menstimulasi adrenal gland, dan itu semua menghasilkan hormon-hormon stres. Entah itu kortisol, yang paling mengerikan itu adalah kortisol. Entah itu adrenalin, entah itu noradrenalin, yang membuat organ-organ vital tubuh kita, baik itu jantung, baik itu paru-paru, baik itu ginjal, 3 organ ini akan dipacu sehingga ketiga organ ini memperlihatkan tanda-tanda masalah ataupun gangguan pada organ-organ ini. Inilah nanti yang akan kita manage sehingga dia tidak menghasilkan hormon stres, tapi menghasilkan hormon imunitas yang akan meningkatkan daya tahan kita. Slide berikutnya. Ingat ya, stresor masuk ke korteks, masuk ke amigdala, kemudian menstimulasi keluarnya hormon-hormon. Nah, seperti inilah proses terjadinya stres dan cemas di dalam otak kita. Stresor yang kita dengar, stresor yang kita lihat, stresor yang berita-berita hoax akan menyebabkan otak kita mengeluarkan kortisol. Kortisol inilah yang akan mempengaruhi organ-organ besar di dalam tubuh kita. Dan kalau diperiksa, nggak ada masalahnya organ-organ itu. Slide. Selanjutnya kita bisa lihat, ya. Mari kita perhatikan. Slide, lanjut. Oke, nah seperti ini tadi. Jadi begitu tadi kortisol itu meningkat, jantung jadi berdebar-debar, paru-paru menjadi nafas cepat, ginjal jadi masalah, sering ke belakang, kepala jadi pusing. Nah, ini 4 hal ini akan membuat turun imunitas kita sehingga mudah kena infeksi. Slide. Nah, kalau begitu, slide berikutnya kita akan belajar bahwa gejala stres, gejala cemas dari COVID-19 ini
Hal-hal ini akan memicu, bisa terjadi stres, bisa terjadi cemas, bisa terjadi depresi, bisa juga terjadi hal-hal yang lain, yang semuanya itu adalah mengeluarkan hormon-hormon yang memicu supaya hormon kortisol dan saudara-saudaranya yang muncul. Sekarang kita harus lawan itu. Slide berikutnya. Nah, kalau gitu, coba saya mau nanya dulu, apa respon teman-teman selama ini? Coba kalau corona itu ada, respon kita seperti apa? Apakah respon kita seperti di gambar ini tidak teratur, reaktif kita? Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Apakah jadi memborong beras, memborong garam, memborong masker, akhir hasilnya habis? Apakah itu yang kita lakukan? Coba slide lagi berikutnya. Akhirnya apa? Kita mendengerin berita melulu, sekian. Akhirnya kita cuma melihat sekian yang meninggal, sekian yang positif. Kita nggak melihat lagi bahwa ada kesempatan-kesempatan di sana. Jadi apakah kita responding atau reaktif? Slide berikutnya. Iya, nah ini ada dua respon. Yang satu responnya reaktif. Jadi borong masker dan segala macam sampai akhirnya di rumah juga nggak bisa tidur, buka TV terus, buka HP terus, dengerin berita terus. Tapi yang sebelah lagi adalah responding. Dia berpikir secara teratur, dia berpikir dengan kalem. Oh, saya kan perawat, saya kan tahu cara mencegahnya, saya harus bisa melakukannya, dan saya harus juga menjaga keluarga saya. Bahkan saya harus menolong orang lain, karena orang lain itu tidak tahu bagaimana menjaganya. Kira-kira itu yang disebut responding yang logik. Sementara yang satu lagi adalah reaktif yang memang dia itu tidak logika lagi. Slide berikut. Bagaimana caranya? Ini kalau yang reaktif ini, di rumah juga berantakan, gerak sana gerak sini, pecah piring, pecah segala, anak juga enggak diperhatikan lagi. Lanjut. Ini yang reaktif ini. Nanti saudara bisa pilih yang mana saudara. Marah-marah di rumah, semuanya itu serba salah deh semuanya, ya. Marah sana, marah sini, tambah lagi. Lanjut. Anak-anaknya juga udah bingung, padahal semuanya harus tinggal di rumah. Nah, ini adalah yang responsif. Dia start dengan kalem, dia tarik nafas dalam dulu. Jangan main-main dengan tarik nafas dalam ya. Itu sangat penting banget. Minimal 4 kali setiap kali kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman. Pasti ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, dia cari tahu bagaimana caranya, cari informasi yang benar. Oke, lanjut. Ya, tarik nafas dalam, kemudian cari tahu informasi yang benar, kemudian action. Action bagaimana menata di rumah, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana meningkatkan imunitas fisik, bagaimana meningkatkan kegembiraan di dalam rumah. Nah, itu akan semuanya meningkatkan imunitas. Slide berikutnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang lain itu reaktif, tetapi dia tidak reaktif. Dia tata kehidupannya dengan baik, kemudian dia lihat semua strategi-strategi terbaik untuk mencegah tidak menularkan kepada orang, dan orang pun tidak menularkan kepada kita. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau ada sesuatu informasi, kemudian kita merasakan deg-degan, yang pertama dilakukan adalah tarik nafas dalam. Lanjut. Yang kedua, lakukan asesmen, udah adakah persediaan masker saya, udah adakah sabun cair saya untuk cuci tangan, sudah adakah peralatan-peralatan lain saya, anak-anak saya seperti apa, udah adakah APD saya, bagaimana SOP menggunakan APD, nah, itu yang harus diperiksa. Slide berikutnya. Kemudian lakukan action precaution. Udah tahu ya, social distance,
jarak sosial, jarak fisik, cuci tangan, handphonenya pun harus dicuci ya, cuci tangan, kemudian pakai air mengalir dan sabun, kemudian sekarang harus terus-terusan pakai masker, ya. Tolong itu membersihin handphone juga. Saya di rumah uang kembalian pun saya cuci. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, kita mencari support satu dengan yang lain, mengirim berita-berita yang menyenangkan, berita-berita yang lucu-lucu supaya endorfin kita diproduksi. Jangan di-send berita-berita hoax, berita-berita yang menyenangkan, berita-berita positif, berita-berita yang menggembirakan supaya hormon kortisol kita itu ditekan. Oke, slide berikut. Slide berikut. Nah, dengan ini maka kita bisa mensupport. Oke, sekarang coba kita lihat slide berikut. Oke, slide berikut. Kita bisa support. Nah, ini cara-cara untuk mengatasinya. Mari kita lihat satu persatu dan dicek untuk diri kita sendiri. Yang pertama, physical relax. Yang kedua, emosi positif. Yang ketiga, pikiran positif. Yang keempat, perilaku positif. Yang kelima, relasi positif. Mari kita perhatikan. Slide berikut. Nah, lanjut, ya. Oke. Ada kali slide saya. Oke, latihan nafas dalam. Oke, masih ingat kan ya? Tarik dari hidung, tahan, lepaskan. Seperti kita melepaskan ke stres kita. Seperti kita melepaskan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Oke, slide berikutnya. Relaksasi otot progresif. Pita, barangkali tadi ada tentang emosi positif dengan emosi negatif kelewatan kali ya? Emosi positif dan emosi negatif. Oh, bentar, Prof. Slide-nya. Oke, siap, Prof. Emosi positif, ya, slide, mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Nggak ada. Mundur lagi. Oh, nggak ada ya? Oke, baik. Ini teruskan aja. Mungkin nggak kelihatan kali. Baik, nanti saya coba buka nanti. Oke, kemudian yang ketiga, ya lanjut relaksasi progresif. Nah, mulai dari ujung mata, kening, pipi, dan terus sampai kaki. Begitu teman-teman merawat COVID, begitu ada istirahat sebentar, langsung rilekskan badan di ruang istirahat. Oke? Rilekskan sedikit di ruang istirahat. Kirim berita positif. Katakan pada diri, waduh saya barusan sudah bisa merawat mereka. Ya, slide berikutnya. Oke, oh iya ini dia. Emosi positif. Mari kita belajar emosi positif. Buka slide berikutnya. Nah, ini yang paling penting nih. Emosi positif itu happiness, kegembiraan, kebahagiaan. Ingat, itu akan menstimulus bahwa kortisol akan ditekan. Kemudian perilaku sehat akan didukung. Dan apa hasilnya? Yang pertama, endorfin menjadi meningkat, imunitas menjadi meningkat, kepatuhan terhadap aturan menjaga kesehatan menjadi meningkat. Ingat kembali, apa saja yang membuat kita gembira, ya. Buka film yang lucu-lucu, oke? Kirim gambar-gambar yang menyenangkan dan buat orang lain juga gembira. Ekspresikan semuanya tentang emosi positif. Coba kita lihat emosi negatif. Coba slide berikutnya. Slide berikut. Oke, ini yang terjadi pada emosi negatif. Waduh, bisa enggak saya ya? Ya ketularan enggak saya ya? Bagaimana nanti saya ya? Waduh, gimana nih ya? Itu semua adalah emosi negatif. Akhirnya apa yang terjadi? Imunitas akan menurun. Risiko infeksi akan meningkat. Penyembuhan akan terhambat. Ini dua prinsip emosi yang perlu dikendalikan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kalau gitu harus kita apain supaya emosi kita positif? Katakan, saya ini perawat loh. Saya sudah sekian tahun bekerja. Saya tahu cara mencegah. Saya tahu menggunakan APD yang baik. Saya punya kemampuan itu. Jangan lupa, kita ini punya kemampuan. Promosikan dirimu. Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Siapa yang pernah jadi murid saya, udah saya minta tuh dari dulu. Tiap hari tulis apa positif dirimu.
Pertahankan dirimu optimis. Katakan, saya bisa memakai APD dengan baik. Saya bisa menjaga keluarga saya. Saya bisa. Jadi jangan lagi ada, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Kalau aduh khawatir. No, bangun harapan. Katakan, saya maju ke depan, saya akan merawat mereka, membuat mereka sehat, saya tidak tertular. Mereka sehat, saya tidak tertular. Buat hari-harimu bahagia. Buat hari-harimu menjadi hari gembira. Walaupun cuma sedikit yang perlu digembirakan. Tutup semua yang tidak gembira, ulangin yang gembira itu. Positive self-talk. Katakan apa yang kau miliki, katakan apa yang kau punya, katakan apa saja kebahagiaanmu, baik masa lalu maupun saat ini. Hati-hati jangan sampai kegembiraanmu dicuri oleh pikiran-pikiran negatifmu. Slide berikut. Slide berikut. Slide berikut. Iya, coba perhatikan ya. Hati-hati ya. Self-talk negatif. Slide sebelumnya dulu Pita. Self-talk negatif itu sama dengan mensabotase dirimu. Ya, sama dengan bunuh diri, ya. Self-talk negatif akan membuat imunitasmu menurun. Self-talk negatif akan membuat dirimu rentan kena infeksi. Ingat kembali, penyakit ini belum ada obatnya, penyakit ini belum ada vaksinnya. Dirimulah menghasilkan obat dan vaksin melalui pikiran-pikiran positifmu. Slide. Slide berikut. Oke, sekarang kita masuk kepada pikiran positif. Nah, hati-hati nih ya, coba lihat, peristiwa di luar diri kita nggak bisa kendalikan. Terjadi COVID-19, kita nggak bisa kendalikan. Semua negara sekarang udah hampir lebih dari 200. Ya, dan di Indonesia sudah semua provinsi. Oke, kalau begitu, masih adakah waktumu berpikir negatif tentang itu? Tidak. Hati-hati. Responmu sudah kepada COVID, katakan saya bisa melawan COVID. Saya akan menjaga imunitas saya. Saya akan menjaga diri saya. Saya akan rawat orang lain supaya orang lain pun bisa. Melalui asuhan keperawatan kita buktikan bahwa mereka juga bisa. Positif pada dirimu, kau tularkan positif kepada pasien. Karena itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas. Hati-hati, slide berikut. Slide berikut. Nah, mari kita berpikir positif. Ayo pikirkan badanmu yang masih sehat. Apakah matamu masih sehat? Telingamu masih bisa dengar? Masih bisa bicara? Masih bisa jalan? Ucapkan itu setiap kali. Oke? Pergunakan jarimu. Badanku masih sehat. Banyak orang yang sayang padaku. Aku pernah mendapatkan prestasi. Aku pernah mengunjungi tempat yang nyaman. Itu saja kau ulang-ulang terus. Kemudian stop berpikir. Kalau ada keraguan-raguanmu, katakan kepada pikiranmu itu, saya tidak mau memikirkannya. Masih banyak kerjaanku yang lain. Ada orang ngegosip, nggak sempat saya ngegosip lagi. Ada orang ceritakan kejelekan orang, saya tidak punya waktu untuk itu. Katakan itu pada dirimu. Dan lakukan afirmasi terus-menerus. Slide berikutnya. Ya, slide berikut. Nah, ini nanti bisa kau latih dirimu pada waktu telunjuk dengan jempol, ingat pada waktu badanmu sehat. Pada waktu telunjuk dengan jari tengah, ingat orang-orang yang sayang padamu. Termasuk ingat ya, Ibu Budi sayang padamu semuanya. Ibu Budi sayang padamu semuanya. Masih banyak orang yang sayang padamu. Kemudian ke jari tengah, slide berikutnya. Jari tengah katakan bahwa saya banyak punya prestasi. Saya banyak pernah dapat pujian. Saya pernah dipuji, saya pernah dapat penghargaan. Kemudian masuk ke yang ketiga, pasti kau punya kampung yang indah, pernah melihat tempat yang indah. Daripada kau mikirin COVID, lebih baik kau memikirkan hal itu, imunitasmu akan meningkat. Slide berikut. Ya, slide ini tadi saya sudah jelaskan, habis itu buka matamu daripada sibuk untuk buka-buka HP ngelihat COVID. Begitu juga tentang pikiranmu yang mengkhawatirkan. Katakan pada pikiranmu, stop. Jangan pikiranmu mengatur dirimu, tapi aturlah pikiranmu itu supaya imunitasmu meningkat. Slide. Slide.
Oke, nah apa yang dimaksud dengan afirmasi positif? Afirmasi positif adalah membuat statement-statement positif, tujuan-tujuan positif, keinginan-keinginan positif di dalam benakmu. Coba perhatikan, jangan sampai terjadi hal yang nomor satu, yaitu terjadi afirmasi negatif. Ya, afirmasi negatif, takut tertular, bagaimana kalau tertular, nanti beranak pinak itu. Sampai akhirnya keringat dingin kau nggak bisa tidur. Oke, nah sekarang kita kerjakan yang kedua. Ambil nanti kertasmu di rumah. Apa saja bagian tubuhnya masih sehat? Bagaimana teknik APD-mu? Udah bisa hafal nggak kau? Kemudian, saya adalah perawat profesional, perawat penolong orang lain. Banyak kok pasien sembuh. Saya mau pasien saya juga sembuh. Saya mau saya berguna bagi orang lain. Sehingga ulang-ulangin itu afirmasi positif itu. Saya sehat, saya percaya diri, saya semangat, saya sehat, saya percaya diri, saya semangat. Kenapa percaya diri? Karena kau punya ilmu. Kenapa kau bersemangat? Karena kau ingin menolong orang lain. Tolong diingat itu. Itu semua adalah hal yang positif. Slide berikut. Slide berikut. Ya, nanti bisa pakai ini ya. Jangan sampai keisi ya afirmasi negatif ya. Yang isinya hanya afirmasi positif saja. Slide berikut. Nah, sekarang bagaimana dengan perilaku positif? Perilaku positif bisa kita bagi, di sini saya buat 3. Perilaku positif pada diri sendiri, ikuti semua aturan precaution supaya kau tidak tertular. Ikutin semua. Kalau dirimu udah dibagi tuh minimal masker ya, masker umum, masker medik dan masker N95. Itu harus kau tahu. Dan jangan pernah lagi jabat tangan tidak ada, peluk-pelukan tidak ada ya, jarak 2 meter. Kemudian kalau pada waktu kau ke pasien, pakai APD-mu dengan benar dan hati-hati mengganti APD-nya. Perilaku terhadap dirimu, katakan pada dirimu, rawat dirimu dengan baik. Kemudian perilaku pada keluarga dan teman, jangan kirim pesan-pesan negatif, hanya mengirim pesan-pesan positif, supaya kau pun berguna bagi orang lain. Perilaku kepada pasien, tularkan kepada pasien semangat positif itu, agar pasienmu pun bisa semangat. Saya ada 2 atau 3 pasien konsultasi dengan saya. Biarkanlah pasien itu punya HP kalau dia bukan di ruang ICU. Kau kontaklah dia berapa menit sekali. Minta keluarganya bikin jadwal setiap jam mengontak dia. Dan tolong mengirimkan hal-hal yang positif tadi. Coba kau lakukan penelitian nanti. Pasti pasienmu itu akan lebih cepat pulih. Slide berikutnya itu perilaku-perilaku yang harus kita kembangkan. Slide berikutnya. Sekarang relasi positif. Ayo biasakan. Selamat pagi Vita. Selamat malam Vita. Keren banget kau Vita hari ini menjadi moderator. Aku yakin kita bisa bergembira bersama malam ini untuk meningkatkan imunitas kita bersama-sama. Bukankah begitu Vita? Iya. Oke. Slide berikut. Slide berikut. Nah, ini dia. Selamat pagi Endang. Endang tampak sehat sekali. Saya yakin Endang akan terus sehat. Jangan begitu nyampe di rumah sakit. Berapa pasien COVID hari ini? Waduh, bagaimana ini ya? Kok tambah banyak ya? No ngomongin tentang itu. No ngomongin. Ayo start kehidupanmu, start kerjamu di rumah sakit, dimanapun berada. Salam pujian harapan. Salam pujian harapan. Slide berikut. Nah, bagikan pengalaman yang menyenangkan, selebrasi selalu setiap kau pulang dinas. Wah, luar biasa, thank you very much. Hari ini saya bisa merawat pasien saya. Wow, satu hari ini saya bisa ini. Hari ini saya bisa ini. Bangun pagi-pagi juga selebrasi. Thank you very much, saya udah bisa lagi berangkat kerja. Bagikan cerita-cerita lucu yang membuat tertawa. Bagikan nyanyian, tarian-tarian yang menggembirakan. Itu perilaku-perilaku positif yang harus dilakukan. Slide berikut. Slide berikut. Nah, kita sampai pada slide yang terakhir. Ya, lawan COVID-19 dengan rileks badan, emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, berdoa terus pada Tuhan,
pasti kita bisa. Salam sehat dan gembira selalu. Baik, Pita, kita bisa masuk ke diskusi. Baik, Prof. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Suaramu kok nggak kedengaran, Pit? Tes, Prof. Tes. Apakah suara saya terdengar? Tes. Pita, suaramu nggak kedengaran. Tes, Prof. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, Prof? Oke, sebentar. Ya, Pita. Halo? Sudah terdengar? Oh iya, dengar, Prof? dengar. Oke. Terima kasih, Prof, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa yang kiranya dapat menguatkan para perawat untuk menjadi perawat yang hebat menghadapi COVID-19 yang sedang terjadi di beberapa negara di seluruh Nah, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, Prof. Ada pertanyaan yang sudah masuk ke saya, yaitu dari Pak Gede, mahasiswa FIK 2017, Prof. Yep. Beliau mengatakan bahwa saat ini Pak Gede menghadapi keluarga dan masyarakat yang tidak peduli akan bahaya COVID-19. Yep. Mereka akan bersikap bahwa kondisi sekarang biasa saja sehingga sering keluar rumah, Prof. Yep. Nah, sebagai perawat yang merawat mereka, Yep. Merasa bahwa usahanya sebagai perawat tidak merasa sia-sia gitu, Prof, nggak ada usahanya. Nah, menurut Prof, bagaimana kita mendukung mengedukasi keluarga sebagai perawat sehingga mereka bisa melakukan PHBS untuk mencegah COVID-19 ini, di mana juga akan menghindari stigma dari keluarga terhadap kami, terhadap Pak Gede sebagai perawatnya. Terima kasih. Baik, Pak Gede kerjanya di puskesmas kah? Pak Gede kerja di puskesmas kah? Atau itu bicara dia tentang tetangga lingkungannya? Mungkin saya anggap aja Pak Gede di puskesmas ya. Ya. Oke, Prof, baik. Apa yang sedang kami lakukan juga sekarang di Bogor, kebetulan Bogor zona merah, PSBB, dan juga di Jakarta, kami sekarang sedang membangun jejaring dari tingkat kelurahan sampai ke RW, sampai ke RT, dan di RT ke kader-kader pakai online. Apa yang mau kita lakukan? Kader-kader kita kirimkan berita selalu mengulang-ulang berita cara untuk supaya tidak tertular, ya. Kemudian sampaikan juga kalau tertular bagaimana proses-prosesnya. Segera nanti kami akan kirimkan satu buku yang sudah kami susun untuk boleh dibagikan juga. Jadi kita memang untuk membangun perilaku baru, terutama perilaku untuk kekebalan, itu tidak terlalu mudah, ya. Jadi dikatakan menurut teorinya dan juga sudah kami cobakan dan kami lakukan, maka kita harus berulang-ulang menyampaikan. Kemudian kita cari orang yang berpengaruh pada orang itu untuk menyampaikannya. Maka kami menggunakan dua strategi. Strategi dari tokoh masyarakat, kemudian ketua RT dan kader, itu yang kita berikan, dan nanti mereka yang menyampaikan kepada masyarakat. Itu yang akan dilakukan. Jangan putus asa, Pak Gede. Nggak boleh putus asa. Kita lebih banyak akalnya. Kita pakai jejaring. Karena mungkin nggak semua masyarakat itu menonton TV. Kalau kita nonton TV, kita nonton berita. Mungkin masyarakat menonton TV, menonton sinetron. Jadi mereka tidak dapat informasi yang dengan sistematis diberikan setiap hari dan apa bahayanya. Tapi kita bisa tidak tertular. Kita bisa tidak tertular. Jadi diulang-ulang untuk menyampaikannya. Baik. Oke, terima kasih, Prof. Berarti kita harus mengulang-ulang untuk menyampaikannya agar mereka lebih mengerti ya, Prof, ya, tidak menyerah. Ya. Jadi semakin semangat untuk melakukan edukasi ya, Prof, ya. Sebelumnya saya mau memberitahu Prof kalau Pak Gede bekerja di RSUP Sanglah. Oh, di Sanglah ya, baik-baik.
Nanti kalau misalnya ini masih bisa kok pakai line ke kita untuk konsultasi. Oke, siap Prof. Saya akan menyampaikannya, Prof. Oke, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, ada dari Pak Asriyadi. Dia menanyakan apa perbedaan dari emosi negatif dengan kewaspadaan, Prof? Oke. Emosi negatif adalah paling gampang terlihatnya dari ekspresi muka. Ya, coba bilang asem, pasti negatif tuh, gitu. Semua ucapan-ucapan kita yang negatif akan menghasilkan emosi negatif. Itu aja prinsipnya. Emosi negatif akan keluar dari ucapan negatif dan pikiran negatif. Oke? Apa bedanya dengan waspada? Waspada bukan hal negatif. Pakai masker itu bukan negatif. Cuci tangan itu bukan negatif, ya. Kemudian jaga jarak 2 meter itu bukan negatif, seperti itu. Kemudian saya lihat di sini dikatakan, apakah kita harus mencurigai semua orang? Kita nggak boleh mencurigai semua orang, tapi kita bisa mengatakan kita katakan pada diri kita bahwa saya mungkin menularkan pada orang, jadi saya harus memproteksi. Daripada kita bilang orang lain akan menularkan ke saya, itu yang menimbulkan kecurigaan, ya. Jadi sikap positif kita, saya tidak mau menularkan ke orang. Oleh karena itu saya proteksi dengan baik. Berbeda kan? Berbeda dengan curiga akhirnya. Saya tidak mau. Mungkin saja kita ini sudah ODP atau barangkali masih OTG, orang tanpa gejala. Kenapa terjadi seperti itu? Karena imunitas kita tinggi. Oleh karena itu kita pakai masker supaya siapa tahu saya OTG, maka saya tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian kalau orang lain tidak melakukannya, bagaimana? Adakah otoritas kita untuk menyampaikan? Kalau ada otoritas kita sampaikan kepadanya. Saya tukang sayur saya berikan masker. Tukang membenerin rumah saya ada bocor, saya berikan masker. Jadi itu salah satu cara kita dan sekalian kita edukasi mereka. Tapi edukasinya dengan positif dan selalu berulang-ulang. Oke? Waspada bukan emosi negatif. Waspada adalah hal positif. Jika kita mengerjakan SOP, itu waspada. Supaya kita tidak tertular. Seperti itu barangkali Pak, siapa ini yang nanya waspada tadi? Pak Dwi Yokyo Suwinarto ya? Ya, Prof. Ya. Yes. Oke, terima kasih, Prof. Pita, kalau memang pertanyaannya sesuai dengan yang dia tulis, saya bisa langsung baca kok, Pita. Oh iya, Prof. Tapi baik, Prof, boleh. Saya urut aja. Tapi beberapa ada yang kirim. Oke, silakan deh kalau gitu. Silakan pilihkan. Oke, siap, Prof. Baik. Saya akan membacakannya, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Nurse Fandi Yoduke. Ya. Asal institusi dari Perawat Nusantara Sehat di Puskesmas Petumbea, Morowali Utara. Oke. Pertanyaannya, bagaimana mereduksi pikiran yang resisten kepada teman kerja ketika kita melakukan sapaan positif? Karena saya sering dibilang lebay. Oke, yang penting kau tahu kalau kau menyapa positif, imunitasmu meningkat. I don't care orang akan respon atau tidak. Yang penting prinsipnya tadi, kalau kau sapa orang dengan positif, kalau kau sampaikan pujian positif ke orang, otakmu itu akan menghasilkan endorfin. Dan itu akan menekan kortisol. Sehingga imunitasmu akan meningkat. Itu yang paling penting, ya. Nggak perlu dipikirkan orang bilang lebay, karena begitu kau sapa orang lain, pada waktu kau sapa pasti muncul emosi positif pada dia. Baru kemudian dia memikirkan kau lebay. It doesn't matter. Ingat, jangan sampai dicuri orang kebahagiaanmu. Ya. Salam Nusantara Sehat. Salam Nusantara Sehat, Prof. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Nurse Fenty Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke.
bagaimana saat mendengar berita teman-teman perawat yang meninggal? Bagaimana kita bisa membuat respon positif? Oke, baik. Kembali lagi kita kan mau membuat respon positif. Kalau saya berpikir urusan meninggal adalah otoritasnya di Tuhan. Tapi bukan berarti kita semena-mena. Kita punya kesempatan untuk melakukan hal menjaga supaya kita tetap sehat. Oke? Itu yang pertama dulu. Kemudian kalau ada yang meninggal, kita bisa melakukan assessment. Apa hal yang membuat hal tersebut supaya bisa kita jaga, kita proteksi pada diri kita. Ya, seperti itu. Jadi pegangan kita yang pertama adalah soal kematian, ada kok orang sehat juga meninggal, ya. Tetapi bukan berarti kita nggak berusaha. Kita harus ikutin aturan-aturan yang terjadi. Kalau saya di RSCM itu perawat yang positif ya. Kalau saya nggak salah ya. Jadi berarti apa yang terjadi di sana. Kemudian di Karyadi ada sekian tenaga kesehatan yang kena karena katanya ada pasien yang tidak terbuka. Oke, sekarang saya kaitkan dengan pertanyaan yang tadi. Kita tetap harus waspada bahwa kita proteksi diri kita, menganggap kita kena dan orang lain barangkali juga sudah iya. Saya saja udah 5 minggu nggak ketemu dengan anak, menantu dan cucu saya. Ya, baru hari ini tadi itu pun kami mengatur jarak. Padahal mereka juga di rumah juga. Kenapa? Jaga diri kita, walaupun itu orang dekat kita, tetap harus waspada. Jadi waspada itu penting dan melihat orang yang meninggal, mari kita lakukan yang lebih baik dan yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Ingat, lagi semangat terus dan lakukan proteksi diri dengan baik, lakukan APD dengan baik. Saya dapat informasi transmisi tinggi di ruang ganti APD. Oke, tolong teman-teman di ruang ganti APD, saya masih ingat karena saya dulu perawat bedah, bagaimana menggantinya itu sehingga bagian luar yang terkena itu di bagian di dalam pada waktu ganti, begitu juga masker, bagian luar masker itu harus dilipatkan seperti itu karena bagian dalamnya yang kita pegang untuk dibuang dan segera cuci tangan. Kan saya rasa teman-teman lebih tahu tentang precaution, lakukan precaution dengan ketat. Jika ada yang meninggal, doakan dia dan berikan support. Tolong kalau ada teman kita yang dirawat dan dia belum dirawat di ICU, kirim pesan-pesan positif. Kirim pesan-pesan positif. Saya 3 teman dan saudara yang COVID positif, saya lakukan hal seperti itu dan kami buat jadwal untuk mengirimnya. Ya, mereka sekarang sudah pulang ke rumah semuanya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ada pertanyaan lainnya, Prof. Akan saya bacakan dari Asma dari SUD Simelue. Ya, Simelu. Ya, Simelu. Simelu, bagaimana? Iya, Prof. Bagaimana cara meningkatkan imunitas secara alami? Berhubung saya kelelahan dari sepulang dinas. Tempat yang disediakan dari sebelum pasien karena kita juga dianggap ODP. Bagaimana solusinya, Prof? Nggak begitu jelas Pak tadi Pita. Dia merawat ODP atau dia yang sudah ODP? Tidak, Prof. Oke, Prof. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan imunitas secara alami karena sepulang dinas sudah kelelahan. Yang kedua, bagaimana mengurangi stres saat kita merawat pasien PDP karena kita juga sudah dianggap sebagai ODP. Oke, baik. Kita pulang dinas. Saya nggak bahas pulang dinas dulu. Lagi dinas juga pasti ada waktu tidak di ruangan pasien, kan? Apa yang terjadi, Pita? Ini siapa? Masih kedengaran suara saya? Masih kedengaran, Prof. Oke.
kita di tempat dinas aja pasti ada waktu istirahat ya. Ya, Prof. Pasti ada waktu istirahat, entah 2 menit, entah 5 menit, entah 10 menit. Kebetulan ini saya lagi ngajarin manajemen stres di fakultas. Segera rilekskan dirimu. Oke? Segera rilekskan dirimu, pulihkan dirimu, itu sudah mengembalikan imunitas. Tarik nafas dalam saja sudah mengembalikan imunitas. Begitu kau sampai di rumah, katakan, thank you very much, saya sudah sampai di rumah. Thank you very much, tadi saya bisa merawat pasien saya. Tidak butuh waktu lama. Tidak, waktu kau mandi, katakan, waduh seger sekali badan saya masih bisa mendengar, masih bisa mandi sendiri, saya akan sebentar lagi tidur dengan nyaman. Jadi semua setiap detik kehidupanmu pergunakan untuk menjadi imunitas positif. Pada waktu merawat pasien saja, bisa kau tingkatkan imunitas positifmu. Apa yang kau lakukan? Kau latih pasiennya tarik nafas dalam, kau latih pasiennya positioning karena dia sesak, kau berikan dia oksigen, katakan pada dirimu, aku sudah bisa tadi menolong dia. Pasiennya menjadi lebih segar. Di setiap detik, nggak mesti harus ada waktu khusus, kau bisa tingkatkan imunitasmu. Percaya deh, dengan cara itu imunitasmu akan meningkat. Oke, meningkatkan imunitas hanya Tadi merawat PDP ya? Ya, merawat PDP. Oke, merawat PDP. Jangankan merawat PDP, merawat pasien COVID-19 pun, kalau kita akutin urusan aturan menjaga diri tidak tertular, harus diikutin 100%. Katakan, saya melakukan ini, saya pakai ini, saya pakai ini, saya pakai ini, saya semuanya gunakan precaution saya akan tolong dia. Karena saya yakin, dengan profesi saya, pasien bisa pulih. Apa yang harus kau tolong? Di buku kami udah tuliskan beberapa diagnosa keperawatan yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan imunitas pasien. Jadi sama-sama kita meningkatkan imunitas. Dari kita juga dan dari pasien juga. Jika engkau masuk ke ruangan pasien dengan penuh keraguan-raguan, itu imunitasmu akan turun. Katakan, saya bisa merawat dia. Saya akan lakukan ini. Saya akan bilang dia begini caranya. Saya akan katakan dia untuk meregangkan tubuhnya. Katakan padanya, dia tarik nafas dalam. Jadi kau itu justru semangat. Ya, semangat untuk ketemu pasien, untuk memberikan sesuatu yang berguna untuk pasien. Dan itu adalah given for you. Itu adalah reward untuk kita jika pasien itu dapat melakukannya dan pasien itu bisa pulih. Jadi walaupun merawat PDP, kita masih bisa positif. Even COVID-19 yang harus dirawat di ICU. Setiap kali kau mengerjakan sesuatu, walaupun dia sudah nggak sadar, ucapkan itu, dan doakan pasienmu itu. Ya, sambil kau mengganti ininya, sambil kau memberikan infusnya, sambil kau memberikan obatnya, selalu katakan kepada pasiennya, Bu, kami lagi melakukan ini, ayo semangat Bu. Kami lagi melakukan ini, ayo semangat Bu. Jadi jangan kita masuk ke ruangan itu seperti orang yang ketakutan. Itu langsung akan mendrop imunitasmu. Oke? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan dari Asma, bahwa kita harus tarik nafas dalam, juga dapat meningkatkan imun kita ya, Prof ya. Berpikir positif, berterima kasih juga dapat meningkatkan imun kita selagi kita merawat PDP atau ODP dan juga pasien dengan COVID-19. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Nurse Neni Widyastuti dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Ingin bertanya, Prof. Mengenai mekanisme penyampaian yang baik agar mudah diterima dengan teman-teman. Oke, cara menyampaikan yang baik. Cara menyampaikan yang baik, yang pertama praktekkan pada dirimu dulu. Ya. Praktekkan pada diri kita sehingga orang lain bisa melihat kita, kok kita gembira aja sih ya. Kok kita nggak ada masalah sih ya. Saya masih ingat dulu, bukan urusan COVID, di kamar operasi aja kami berusaha membuatnya suasana gembira. Di ruang ICU kita membuatnya suasana gembira. Kita memutar musik di kamar di ruang ICU supaya membuat suasana tetap menjadi gembira.
Mungkin temanmu belum menerimanya. Belum. Oke, kau bagikan nanti materi ini. Ini loh materi yang saya dapat. Kau forward aja ke WA teman-temanmu itu. Dan katakan pada mereka, boleh kok dihubungin Prof. Budi. Dia siap kok untuk memberikan informasi bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas dengan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi jangan pernah berhenti melakukan yang baik, oke? Itu gaji pertama kita. Kalau teman kita melakukannya, kalau pasien kita melakukannya, itu gaji pertama kita. Gaji pertama dalam bentuk kesehatan jiwa juga. Karena salah satu ciri orang sehat jiwa juga adalah melakukan yang terbaik pada orang lain. Jangan berhenti, jangan tutup mulut hal yang baik, sampaikan pada mereka dengan berbagai cara, oke? Semangat ya, semangat, semangat. Ya, Prof. Prof, sepertinya di sini ada pertanyaan yang cukup menarik, Prof. Ya. Dari Mudi Dimara, dari Papua, Prof. Ya, baik. Bagaimana cara menyampaikan secara positif kepada keluarga atau masyarakat yang sangat keras kepala dalam hal pemakaian APD, seperti masker, lalu cuci tangan. Mereka mengatakan hidup dan mati ada di tangan Tuhan atau yang Maha Kuasa. Oke, benar, mati ada di tangan Tuhan, tapi manusia punya usaha. Kalau manusia berusaha, mungkin ditambahin umurnya, gitu. Itu keyakinan itu, jangan, oh aku kan mati di tangan Tuhan, kita tabrakkan diri kita ke mobil sana. Nggak ada begitu, ya. Jangan diuji Tuhan, jangan dibuat Tuhan jadi hansip kita, oke? Yang pertama untuk kita yang ada di pertemuan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukannya? Diulang-ulang, cari orang yang berpengaruh padanya, yang mengerti. Makanya kami lagi mau membuat jejaring. Tadi yang saya sudah sampaikan, jaring dari RW, RT, kemudian kelompok-kelompok kecil. Dan kalau ini nanti jalan, kalau udah lewat COVID, ini semua jadi sistem yang mumpuni dan akan merubah perilaku kita menjadi perilaku sehat. Ya. Jangan berhenti, cari orang yang berpengaruh di tempat itu. Ya. Tokoh masyarakat pegang, kepala RT pegang, kader pegang, sampaikan itu, bikin network ke bawah. Itu yang kami sedang bangun di Jakarta dan di Bogor. Mudah-mudahan hal ini berjalan, dan saya yakin dengan niat baik kita, hal ini akan berjalan, kita berupaya terus. Pak ini malam. Oke, terima kasih, Prof. Ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik, Prof, dari Arthur Manado. Oh, Arthur, apa kabar? Oh, baik. Ini, Prof, pertanyaannya, protap merawat pasien COVID-19 harus satu siklus 28 hari. 14 hari melawan 14 hari isolasi mandiri. Ini membuat para perawat sudah stres duluan, Prof. Nah, belum disuruh pakai tanpa lepas. Apakah keadaan yang seperti ini, Prof? Tergantung bagaimana kita memandangnya, mau jadi stres atau tidak. Ya, yang pertama 14 hari, oke? Dan setelah itu kau istirahat 14 hari isolasi mandiri. Saya nggak menganggap isolasi mandiri itu suatu beban. Saya menganggap isolasi mandiri itu adalah kesempatan saya merawat diri saya, membangun kehidupan saya. Berarti 14 hari saya kerja, 14 hari saya akan merawat diri saya dan merawat keluarga saya. Saya bisa isolasi mandiri. Ada yang isolasi mandiri harus di tempat tertentu, ada yang isolasi mandiri bisa di rumah. Jadi bagaimana kita memandangnya, itu dulu yang pertama. 14 hari kau bekerja untuk pasien, pasienmu itu sangat menantikanmu. Itu yang saya nggak tahan. Kebetulan saya nggak memenuhi syarat untuk menjadi relawan. Kalau saya memenuhi syarat, saya udah pergi jadi relawan. Karena ini kesempatan bagi kita untuk menolong. Mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Profesi keperawatan ditantang saat ini. Ayo, mari kawan-kawan semua. Ayo, mari. Florence Nightingale sudah menyampaikan itu di Perang Dunia dahulu. Sekarang anggap aja kita lagi perang nih. Perang melawan COVID. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Jadi cara memandang, 14 hari saya bekerja menolong saudara-saudaraku yang sedang sakit. 14 hari saya pulihkan kembali kondisi saya. Ya. Jadi itu cara memandang. Kemudian 8 jam akan menggunakan APD, ya. 8 jam. Coba dilihat protapnya.
Coba dilihat protapnya. Berapa jam sekali kau masuk ke ruangan isolasi itu? Berapa orang kalian? Berapa menit sekali masuk ke dalam? Tolong diperhatikan ya. Jadi berarti bukan kau 8 jam di ruangan isolasi itu. Bukan. Ya, kebetulan keponakan saya ada yang perawat di Rumah Sakit PMI di Bogor, maka ada take turn masuk ke dalam. Justru ini yang saya sedih sekarang, karena pasien itu sendiri di dalam. Hanya beberapa menit ketemu dengan petugas kesehatan. Dia sangat lonely melawan penyakitnya sendirian di dalam. Bisa nggak kita empati untuk mereka? Ayo, kalau saya mengatakan sekarang, biarkan pasien itu megang HP. Kau pun bisa mengirimkan berita-berita ke dalam. Keluarganya pun bisa mengirimkan berita-berita ke dalam yang positif-positif yang membangun semangatnya. Justru itu sekarang yang kita harus tingkatkan juga. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bagaimana ke pasiennya. Saya yakin kalau perawat-perawat melakukan proteksi, precaution yang tepat, dan bisa memberikan perawatan yang luar biasa kepada pasien. Pasiennya sembuh dan perawatnya tidak tertular. Itu target kita. Pasiennya sembuh, perawatnya tidak tertular. Semua precautionnya sudah ditata dengan demikian ketatnya, dan jika itu kita ikutin, maka kita tidak akan tertular. Kami juga registered nurse dulu di luar negeri dikatakan, kalau kau turutin ini, kau nggak akan low back pain. Kalau kau low back pain, kami nggak akan bayar katanya. Kami harus turutin dengan benar. Padahal pasiennya itu segede-gede Pak Arthur itu pasiennya itu. Jadi Pak Arthur, ayo kita semangatin teman-teman kita. Cara memandangnya diubah. 14 hari aku tolong pasien-pasien yang menantikan pertolonganku. 14 hari aku kembalikan energiku kembali dan imunitasku kutingkatkan. 14 hari merawat pasien, no pikiran negatif, always positif. Sehingga saudara semakin sehat setelah merawat mereka. Itu target kita. Ya Pak Arthur ya. Boleh nanti dengan Manado sekali kita online. Tuh jargon kita, pasien sehat, perawat tidak tertular ya Prof ya? Iya, pasien sembuh, perawat tidak tertular. Baik Prof, jargon yang sangat luar biasa Prof. Ada pertanyaan lain Prof yang cukup menarik dari Pak Nanang Miftahul dari mahasiswa Magister FIKUI yang bekerja di RSUD Banjarbaru Kalsel, Kalimantan Selatan. Pertanyaannya adalah seperti ini, Prof. Ada suatu jurnal menyatakan bahwa 15 menit sebelum aplusan di rumah sakit diberi waktu untuk membicarakan hal-hal di luar urusan klien. Nah, baru setelah itu baru dipersilakan untuk serius pada aplusan yang membicarakan tentang pasien. Nah, bagaimana tanggapan Prof? Apakah itu suatu cara coping yang efektif? Kebetulan Pak Nanang ini bekerja di ruang ICU yang tingkat stresornya sangat tinggi, Prof. Oke, baik Pak. Berarti kan sebelum ke pasien kan? Sebelum ke pasien dimanfaatkan waktu untuk meningkatkan imunitas. Itu sama aja itu. Tolong nanti Pak Maman ditambahin ini dengan yang dipelajarin sekarang. Ya, membahas cerita-cerita lucu, greeting, kemudian reinforcing, memberikan hope, kemudian membagi sesuatu yang baik sebelum kita ke pasien. Dan bahas juga keberhasilanmu ke pasien. Tadi pasienku buat begini, kelihatannya kondisinya semakin baik, itu okay. Itu semua adalah emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif. Boleh itu dilakukan, nggak persoalan. Yang penting nggak ngegosip, karena ngegosip itu pikiran negatif, oke? Semua pikiran positif bisa, bikin joke-joke bisa, oke? Ingat lagi kembali tadi ya, pasien sembuh, perawat tidak tertular. Betul, Prof. Pasien sembuh, perawat tidak tertular ya, Prof ya. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya, Prof. Apakah Prof mau minum dulu sebentar, Prof? Oh, ini sudah kok, nggak apa-apa. Teruskan aja. Oke, baik, Prof. Pertanyaan yang cukup menarik, Prof, dari Asri Ifat dari Bulukumba. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana caranya menyikapi masyarakat yang selalu mencurigai setiap orang terkena COVID?
bagaimana caranya masyarakat yang selalu mencurigai orang? Menyikapi masyarakat yang selalu mencurigai setiap orang yang terkena COVID. Oh, oke. Kembali lagi, KIE kita kurang. Ya, banyak contoh-contoh di masyarakat bahwa orang yang terkena COVID saja pun itu RT RW-nya membuat bantuan-bantuan untuk dia. Misalnya saja ayah ibunya positif, anaknya tidak, anaknya yang nggak bisa, nggak ada yang ngerawat, itu tetangga-tetangganya kesempatan untuk menolong. Makanya kembali saya bilang tadi, tokoh masyarakat sangat berperan penting. Edukasi dari kita perawat, dari puskesmas sampai ke bawah itu belum cukup optimal. Saya tinggal di suatu area, saya pun tidak mendapatkan informasi-informasi itu. Jadi sekarang ini kesempatan kita membangun jaringan informasi itu. Kenapa mereka takut kepada pasien COVID? Memang iya, ada tetangganya bilang, udah nanti kalau pulang dari rumah sakit jangan dulu bawa kemari ya. Tempat sampahnya pun nggak mau lagi tukang sampah ngangkutnya. Oke? Jadi hal-hal seperti ini harus dijelaskan. Bagaimana cara penularannya? Bagaimana menjaga supaya kita tidak tertular? Ini kan kebalikan daripada yang tadi kan? Kelihatannya orang yang seperti ini lebih mudah kita ajarkan tentang social distancing, physical distancing, kemudian bagaimana supaya cuci tangan, pakai masker, itu perlu kita ajarkan. Kalau itu dia lakukan, sama seperti perawat tadi merawat pasien COVID, kalau kita lakukan sesuai dengan SOP-nya, maka kita nggak akan tertular. Hal yang sama kita sampaikan juga kepada mereka. Kalau ini dilakukan, tidak akan tertular. Kalau dia tidak mau mendengarkannya, cari orang yang dia hormatin untuk menyampaikannya. Makanya tokoh-tokoh agama sangat penting sekali untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Karena umumnya tokoh agama atau tokoh yang dituakan itu didengarkan oleh masyarakat. Oke, Prof. Berarti tokoh agama juga seorang yang penting untuk menguatkan terkait pandemi ini ya, Prof ya? Oh benar, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya orang-orang yang dituakan, nah itu penting sekali. Sehingga kesempatan kita membangun jejaring komunitas kita yang akan semakin kuat dan saling gotong royong satu dengan yang lain. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan ini, ada lagi pertanyaan dari Pak Dwi Yokyo. Ini mungkin yang tadi sudah bertanya, ini ada garis merahnya, Prof, dengan pertanyaan yang tadi, bahwa yang tadi bagaimana kita menanggapi masyarakat yang selalu curiga ya, Prof. Ya. Kalau yang ditanya Pak Dwi Yokyo ini malah bagaimana dia bekerja di puskesmas, ya, di mana APD-nya itu sangat terbatas, Prof. Apakah kita harus mencurigai orang-orang yang datang adalah orang COVID atau bagaimana ya, Prof? Yang kita ketahui bahwa di rumah sakit yang di Semarang, rumah sakit Karyadi, kalau saya tidak salah, banyak pasien-pasien yang tidak jujur dengan penyakitnya. Apakah kita harus mencurigai pasien-pasien yang datang atau bagaimana ya, Prof? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Prof. Kalau kerja di puskesmas, Pak, ayo kalau nggak ada APD kita bikin sendiri. Cari tukang jahit di wilayah puskesmas kita supaya kita buat sendiri. Kalau perlu nanti di puskesmas Bapak memang perlu, kita ini aja, kan ini udah ada jejaring kita sekarang ini, bisa juga kita nyumbang dari jejaring kita yang kelihatannya lebih dari 100 orang saat ini. Ya, kami pun sekarang itu menjahit di rehab-rehabnya rumah sakit, kita jahit kalau memang nggak ada. Jadi berupaya untuk menyediakan APD, karena APD adalah cara supaya perawat tidak tertular. Tolong dilihat SOP APD yang seperti apa, kalau di puskesmas seperti apa, kalau di jalanan seperti apa dan sebagainya, itu semuanya bisa diakses di COVID-19 ya. Banyak sekali di Kemenkes, semua SOP itu harus dipegang. Jadi kembali lagi harus diproteksi diri untuk tidak tertular. Bukan tidak merawat pasien, tapi proteksi diri untuk tidak tertular. Oke, Prof. Berarti harus proteksi diri untuk tidak tertular ya, Prof ya. Berarti supaya kita bisa menyembuhkan pasien. Pasien sembuh, perawat tidak tertular. Berarti bukan mencurigai, tapi kita harus berusaha untuk ada APD tersebut ya, Prof ya. Betul. Oke, Prof. Ada pertanyaan yang sangat
Baik Prof, di kolom chat dari Eva Yuliana dari Rumah Sakit Royal Progress, bahwa tadi Prof sudah menyinggung mengenai jejaring ya Prof ya. Ya. Membangun jejaring yang Prof sampaikan adalah usul yang menarik. Ini sangat sulit masyarakat yang cenderung malah menolak Prof dan takut jika di rumahnya dekat dengan tenaga kesehatan. Perawat-perawat malah diusir Prof dari kontrakannya, malam-malam diminta keluar. Ini sangat menyedihkan Prof. Bagaimana cara yang cepat dan tepat yang bisa dilakukan perawat sambil mencoba mencari jejaring yang Prof usulkan tadi? Terima kasih. Yang pertama dulu, kalau ada orang yang menolak, pasti karena dia tidak tahu. Ya, karena dia tidak tahu bagaimana memproteksi diri dan seterusnya. Dan memang mungkin saja dia tidak tahu, karena peristiwa ini baru saja terjadi. Baru Desember kemarin mulai terjadi dan di kita baru akhir Februari atau awal Maret baru terjadi di kita. Ya, jadi untuk itu jangan sakit hati. Yang pertama dulu, jangan sakit hati. Katakan pada perasaan dan hati dan pikiran kita, oh dia tidak tahu. Ya, kalau kita ngambek udah negatif, kalau kita cemberut udah negatif, kalau kita maki-maki dia udah negatif, imunitas menurun. Katakan pada diri kita, dia tidak tahu. Kemudian setelah itu apa? Ayo bangun jejaring. Ya, bangun jejaring. Kami akan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI dan juga Dinas Kesehatan Bogor terkait dengan kesehatan jiwa sampai kepada tingkat ke bawah tadi. Ya, ayo masing-masing orang yang ada di dalam pertemuan ini juga, kalau ada yang butuh bantuan bagaimana cara membangun jejaring, boleh kontak saya secara pribadi, ya, supaya kita bangun jejaring di seluruh Indonesia kalau memungkinkan. Dan nanti materinya kami kirim online semuanya, ya. Tinggal ngirim email ke kami akan kirim online semuanya untuk melakukan edukasi. Yang penting bangun jejaring, teman-teman bisa menjadi relawan daring, nggak perlu ketemu muka. Relawan daring, ya, nggak perlu ketemu muka. Tapi kita harus bangun jejaringnya, temuin dinas kesehatannya. Kemudian dinas kesehatan nanti ke wilayah puskesmasnya. Kita bangun jejaring ke bawah, kita bangun jejaringnya melalui SMS kalau mereka nggak punya aplikasi yang lain. Itu pasti bisa. Semangat untuk itu. Ayo kita bergerak. Minimal teman-teman yang hadir pada pertemuan ini pasti tinggal di RT-RT-nya masing-masing. Minimal 100 RT bisa kita capai setelah selesai kondisi kita, pertemuan kita malam hari ini. Ayo bergerak bersama-sama. Tunjukkan bahwa perawat itu merupakan leader di dalam mengembangkan dan mencegah COVID ini dan melawan COVID ini supaya hilang dari bumi Indonesia. Oke, baik Prof. Berarti untuk teman-teman yang mau menjaring atau membangun jejaring untuk meningkatkan kesehatan bisa bersama dengan Prof untuk nantinya akan menjadi relawan daring ya Prof ya? Iya, betul. Meningkatkan kesehatan seperti jargon kita malam ini, pasien sehat, pasien sembuh, perawat tidak tertular. Nah, betul Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya Prof, ada di kolom chat, ini juga salah satu hal yang menarik Prof, dari Arif Andrianto dari Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Ya. Mungkin ini Arif. Ini anak-anak ibu semua nih. Ya. Oh ya, bagaimana Prof cara yang paling efektif untuk menghilangkan stigma pada diri saat dapat gejala flu yang didatangkan selalu Oke, baik. Oke, baik. Stigma itu ada dua macam, ya. Self stigma, kita menstigma diri kita. Kemudian yang kedua, public stigma atau social stigma. Yang ditanyakan tadi, begitu saya batuk, ya, jangan-jangan saya COVID, ya. Oke, langsung katakan, harus kau kuasain apa tanda-tanda COVID-19. Begitu kau batuk, anggap dirimu sudah ODP, langsung lakukan proteksi, isolasi diri, tingkatkan imunitas fisik, tingkatkan imunitas kesehatan jiwa dan psikososial. Oke, sambil mengobservasi tanda-tandamu. Jangan lagi negatif. Karena kalau kau curiga, kau stigma itu negatif itu. Apalagi kau yang menstigma dirimu. Oke.
dari dulu juga kita pernah kok batuk pilek, tapi sekarang batuk pilek yang sekarang ini nggak boleh main-main. Oke, kita nggak tahu batuk pilek kita ini COVID atau bukan. Coba lihat ciri-cirinya. Baca itu, apa itu OTG, apa itu ODP. Kalau misalnya belum tahu, kami akan kirim informasinya. Ya, nanti kita bisa bantu kirim emailnya, kita kirimkan kepada saudara. Supaya tahu bahwa tanda-tandanya itu beda. Ada yang melihat tanda-tandanya, waduh saya kok lidahnya kotor. Lidah kotor aja beda. Lidah kotornya COVID dengan lidah kotornya tipoid itu beda, ya, beda. Kadang-kadang orang menganggap oh saya tipoid. Oke, oleh karena itu begitu saudara ada batuk pilek, lakukan precaution supaya saudara tidak menularkan ke keluarga saudara dan ke orang-orang yang saudara temuin. Tapi selalu positif. Saya tidak mau menularkan pada orang, tapi saya akan sehat. Lakukan peningkatan imunitas diri, lakukan peningkatan imunitas psikososial. Oke, Prof. Teman-teman harus berpikir positif ya, Prof. Ya, harus mengetahui sebenarnya tanda dan gejalanya COVID itu apa. Ya. Sehingga stigma diri sendiri ya, Prof. Jadi bisa lebih semangat, lebih termotivasi untuk merawat teman-teman atau pasien-pasien yang lainnya ya, Prof. Ya. Iya, betul. Nah, Prof, pertanyaannya banyak terkait APD nih, Prof. Ya. Dari Andi Suswani, dari Stikes Panrita Husada Bulukumba. Mohon pencerahannya terkait banyaknya perawat dan dokter yang berpulang. Apakah APD yang kurang layak atau seperti apa? Karena banyak menimbulkan bagi petugas kesehatan. Oke, baik. Kembali lagi, belum ada hasil penelitian teman-teman yang berpulang itu apakah karena APD yang kurang. Tapi yang diketahui adalah mereka tertular COVID-19. Ya, oleh karena itu nggak usah kita cari tahu apakah karena APD. Sekarang proteksi diri kita. Baca bagaimana aturan APD di dalam merawat pasien COVID-19. Bagaimana APD untuk merawat PDP. Bagaimana APD untuk merawat ODP. Jadi itu harus jelas di kita, ya, harus jelas. Dan laksanakan. Ya, sudah banyak yang meninggal, katakan tidak akan nambah lagi karena saya akan tidak tertular dengan melakukan APD yang tepat. Ya. Oke, Prof. Berarti kita harus meyakinkan diri kalau kita sudah menggunakan APD yang tepat ya, Prof, ya? Ya. Oke, Prof. Belum ada lagi yang masuk pertanyaannya, Prof. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa chat kembali apa yang mau ditanyakan atau didiskusikan kepada Prof terkait stigma ataupun yang lainnya. Boleh kita tunggu sebentar, Prof? Ya. Oh, ini ada dari Sri Anton, Prof. Oke, baik. Malam, Prof. Yang kadang menggalaukan adalah masyarakat jika diberitakan dengan positif akan cenderung menggampangkan permasalahan COVID-19 ini. Nah, biasanya tuh lebih mengefek ke masyarakat dan keluarga. Itu bagaimana ya, Prof? Oke. Pencerahan. Kembali lagi, ada dua sikap masyarakat sekarang. Yang pertama terlalu curiga, yang kedua terlalu cuek. Ya, ada yang terlalu curiga, ada yang terlalu cuek. Kedua-duanya pasti belum mendapatkan informasi yang jelas. Ya, oleh karena itu ada beberapa yang mengatakan, ayo terjemahkan informasi-informasi itu kepada bahasa daerah, ya, kepada bahasa daerah supaya mereka lebih mengerti, lebih cepat tahu. Kemudian kembali lagi menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama. Balik lagi, orang yang dia hormati, orang yang dia segenin. Apa boleh buat? Kita harus menelusurin ke situ. Ya, dan menyampaikan dengan jelas akibatnya.
Bukan menakut-nakutin, tapi akibatnya apa. Dan kalau dilakukan yang kita sampaikan itu, maka tidak akan terjadi akibat itu. Ya. Jadi sama jargon kita tadi. Aku mau merawat, pasiennya sembuh, aku tak tertular. Sama juga ke keluarga, ke mereka sampaikan. Sampaikan ke mereka, mungkin ibu dan bapak nggak akan tertular, tapi bapak dan ibu mungkin menularkan ke orang lain. Ya, jadi mungkin saja dia cuek kan, dia cuek aja, tapi minta tolong sama dia, sama seperti kita minta tolong sama yang merokok. Tolong tidak merokok di rumah supaya anggota keluarga sehat. Tolong pakai masker supaya kami tidak tertular. Kira-kira seperti itu, ya. Bahwa saya pakai masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Saya pakai APD juga bisa perawat berpikir seperti itu. Saya pakai APD supaya tidak menambah juga penularan. Supaya pasien juga tidak menularkan pada saya. Karena kadang-kadang kalau usiamu masih muda, maka sudah ada pun, sudah OTG pun, tapi tidak ada tanda gejala. Sudah kontak, close kontak pun, tidak ada tanda dan gejala. Oke? Jadi, pretend kita sekarang sudah tertular semua, pretend ya. Oke, aku proteksi dan aku tingkatkan imunitas supaya nggak jadi penyakit walaupun sudah ada COVID itu di dalam tubuhku, ya. Edukasi ya Prof ya, tidak menakut-nakuti ya Prof. Iya, betul. Prof, di sini ada yang menarik Prof dari Pak Iwayan Gede Saraswasta. Tadi dia mengatakan bahwa terima kasih Prof, saya sudah mencoba mendekati tokoh masyarakatnya, namun sayangnya mereka sangat percaya kepada Tuhan, gitu Prof. Bagaimana ya Prof? Mungkin ini sangat menarik ya Prof. Kalau dia sangat percaya kepada Tuhan, cari tokoh agama. Cari tokoh agama untuk menjelaskannya. Ya. Jadi kita deketin pula tokoh agamanya. Berikan informasi yang jelas kepada tokoh agama. Makanya tadi saya katakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang dituakan, itu penting banget kita berikan informasi. Ya. Jadi kalau ada di situ tokoh agamanya juga mengatakan hal tersebut, cari aja tokoh agama lagi di atasnya. Cari lagi tokoh agama lagi di atasnya, seperti itu. Jadi nggak ada kata putus asa bagi kita. Oke? No putus asa. Ya, cari terus. Karena orang mau berubah kalau dia mendengar dari orang yang dia percaya. Jadi carilah orang yang dia percaya. Orang yang berpengaruh dalam kehidupannya. Itu barangkali yang penting lagi, Pita. Ya. Jadi kita cari orang-orang yang berpengaruh pada orang lain, termasuk yang 100 orang kita hadir ini. Ayo, saudara harus bisa mempengaruhi keluarga saudara. Misal minimal saudara mempengaruhi 10 keluarga yang lain. Udah lumayan itu. 100 kali 10 udah 1000. Lumayan, 1000 keluarga, 5 orang per keluarga, udah 5.000 orang kita proteksi. Ayo teman-teman, semangat. Pasti bisa kok. Jangan mau kalah sama COVID. Berarti kuncinya tidak boleh putus asa ya Prof. Harus nggak ada putus asa. Selama masih sampai titik darah penghabisan, no putus asa. Betul Prof. Terima kasih Prof. Motivasi yang sangat luar biasa. Sebelumnya untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum saya membacakan pertanyaan selanjutnya, untuk teman-teman yang belum di-mute, boleh di-mute dulu, karena biar kita lebih fokus untuk mendengarkan suara dari Prof malam ini. Terima kasih sebelumnya. Nah, Prof, kita sudah banyak bicara tentang bagaimana cara menanggapi stigma atau bagaimana cara kita menanggapi stigma pada diri sendiri. Di sini ada yang bertanya tentang dari Ibu Dina Aryani, pertanyaannya tentang kepada teman sejawat atau peer, Prof. Bagaimana cara menumbuhkan energi positif kepada setiap perawat pada saat mereka menjadi perawat COVID-19, Prof. Terima kasih, Prof. Yang pertama dulu, greeting tadi ya. Jangan lupa, selamat pagi Pita, selamat malam Pita, kau hebat sekali, kau masih muda, energik. Aku yakin kau bisa merawat pasien COVID-19. Ucapkan itu berkali-kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa banyak perawat yang tetap sehat walaupun merawat COVID-19. Ya.
Banyak perawat yang masih tetap sehat walaupun merawat COVID-19. Oke, yang ketiga, ajarkan proteksi diri yang adekuat. Ajarkan proteksi diri yang adekuat, penggunaan APD yang adekuat. Itu aja, yang tiga itu aja. Kemudian katakan kesempatan nih sekarang untuk merawat dan membuktikan kita bisa menyembuhkan orang lain. Pasien sembuh, perawat tidak tertular. Oke? Dengan positif merupakan salah satu cara yang baik ya Prof ya, bahwa semua perawat pasti bisa dengan APD yang lengkap, percaya diri, mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri dan semakin positif ya Prof. Nah, ada pertanyaan lain Prof dari Sri Wirayuni. Dari Sri Wirayuni, apakah dengan memberikan data jumlah kasus setiap hari ke masyarakat awam merupakan perilaku positif? Karena perkembangan di Bali meningkat. Kasusnya meningkat, Prof, tapi angka kematiannya kecil dan selalu saya memberikan ucapan terima kasih telah melakukan standar yang ada. Jadi sebenarnya banyak pasien yang COVID, tapi angka kematiannya sedikit. Nah, apakah dengan memberikan data tersebut adalah suatu tindakan yang positif, Prof? Baik. Di dalam pandemi ini, udah kewajiban setiap negara, bahkan setiap provinsi, setiap kabupaten kota, udah kewajiban untuk menyampaikan data-data tersebut. Itu kewajiban global, ya. Jadi hal tersebut memang merupakan keharusan yang harus dilakukan. Saya pun selalu mengikuti berita jam 3:30 sampai jam 4. Dan apa yang saya lihat saat ini, trennya tadinya di awal-awal itu lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh, ya. Kemudian apa yang saya lakukan dalam pikiran saya, ya, walaupun kita tetap belasungkawa, kita tidak ingin satu orang pun meninggal sesungguhnya, bukan berarti mengecilkan apa perjuangan mereka itu, baik perjuangan sebagai pasien maupun tenaga kesehatan. Tapi secara global, secara Indonesia, kita bisa melihat, kalau saya bikinkan grafiknya itu tidak melecet seperti yang lain. Makanya sekarang banyak luar negeri juga belajar dari Indonesia. Jadi mari kita jelaskan, misalnya saja membuat motivasi orang, oh udah sekian yang pulih, memang tambah sekian, ayo. Kalau nambah kasus kita katakan, berarti belum semuanya melakukan pencegahannya. Ayo beritahu keluarga-keluarga kita supaya melakukan itu. Kemudian ada yang sembuh. Tuh, ternyata bisa kok sembuh, tapi lebih baik kita jaga diri tidak sakit daripada kita masuk rumah sakit untuk mencari sembuh. Karena garda terdepan kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga supaya kita tidak tertular. Ingat lagi kembali tadi. Pasien sembuh kita tidak tertular. Begitu juga kita selanjutnya kepada orang-orang lain. Kita sehat dan orang lain tidak kita tularin. Kalau masyarakat itu, saya sehat dan saya nggak menularkan orang lain. Tiap orang harus begitu. Pretend you are OTG. Saya tidak akan menularkan. Saya menjaga jarak dengan orang supaya saya tidak menularkan dia. Harus seperti itu pola berpikirnya. Itu positif itu. Saya nggak mau menularkan dia, itu positif. Ya, saya biarin aja, saya kan nggak apa-apa, saya kan akan kebal, bukan seperti itu. Jadi angka orang yang sakit katakan berarti masih banyak yang tidak mengikuti aturan untuk menjaga tidak tertular. Angka orang sembuh kita sampaikan ternyata sudah sakit pun bisa sembuh, tapi siapa yang mau masuk ke rumah sakit? Seperti itu. Dan untuk yang meninggal kita harus berdoa. Untuk mereka yang meninggal dan untuk keluarganya, kira-kiranya mereka dikuatkan dan ditabahkan. Ya, itu barangkali sikap yang harus kita bangun dari angka-angka statistik yang dikeluarkan itu. Oh, berarti angka-angka itu sebenarnya membawa dampak positif ya, Prof ya? Iya. Agar mereka lebih menjaga diri, lebih mengikuti apa yang dijelaskan oleh perawat-perawat mereka ya, Prof ya? Betul. Berarti ini juga menjadi jawaban untuk pertanyaan dari Fitriani J. Sinaga dari Hermina Bekasi tentang cara menghadapi keluarga pasien yang sangat panik. Apakah pernyataan tersebut bisa disangkut pautkan dengan itu, Prof, bahwa boleh saja untuk memberikan
angka-angka atau statistik terjadinya COVID, Prof. Iya. Apakah itu bisa mengurangi kepanikan dari Kembali lagi cara pandang kan, Pita? Cara pandang Oh, iya. kita terhadap angka-angka itu. Yang saya tadi bangun kan cara pandang positif kan? Cara Ya, pandang Prof. positifnya, kalau meningkat angkanya yang sakit, berarti masih banyak yang tidak melakukan proteksi diri. Ayo proteksi diri. Itu kan jadi positif kan? Kemudian angka yang sembuh, ternyata yang sakit bisa sembuh walaupun vaksin dan obatnya belum ada. Tapi siapa yang mau masuk rumah sakit? Ayo proteksi diri, kan seperti itu. Yang dua itu yang kita kuatkan. Kalau yang meninggal, kewajiban kita untuk mendoakan bersama dengan mendoakan keluarga-keluarganya. Oke, Prof. Berarti tergantung cara pandangnya ya, Prof. Ya. Berarti Ya. kita juga bisa membawa mereka untuk ke arah yang positif ya, Prof. Dengan kata-kata yang positif. Berarti itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Noviani. Bagaimana menjelaskannya dengan bahasa yang tidak menakut-nakuti, tetapi bisa menyadarkan keluarga yang masih nekat kumpul dengan orang banyak. Berarti itu bisa menjadi jawaban untuk itu ya, Prof. Ya. Oke, Prof. Kita punya pertanyaan lain, Prof, dari Teresia Unix. Dari Medistra. Menghadapi COVID saat ini, ada kondisi perawat yang panik sekali, Prof, sehingga menjadi penderita COVID. Walaupun sudah diberikan semangat dan diberi edukasi, tetap perawat menjadi lebih takut. Bagaimana menghadapi personal yang seperti ini? Oke, baik. Saya juga tadi sore baru aja ditelepon bahwa ada anak seorang perawat, begitu dipindahkan ke ruang COVID dan isolasi di sana, dan dia cuma sendiri di dalam, maka dia melepas infusnya, kemudian dia tusuk-tusukkan ke dirinya. Itu udah risiko bunuh diri, ya. Jadi udah melakukan bunuh diri, upaya membunuh dirinya sendiri. Kenapa terjadi seperti itu? Kita tahu orang yang panik butuh orang untuk tempatnya curhat. Let's talk. Beri kesempatan untuk mengungkapkannya. Jangan tunggu sampai mereka panik. Latih mereka itu untuk rileks. Latih untuk rileks. Suruh tarik nafas dalam. Suruh tiduran seperti tidur batu. Rilekskan semua badan-badannya, suruh tarik nafas dalam, suruh mereka itu menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Sama seperti yang barusan kita latih untuk perawat, hal yang sama perlu dilatih untuk pasien-pasien kita. Oleh karena itu saat ini juga edukasi yang harus dilakukan untuk anggota keluarga adalah jika memungkinkan punya baju-baju astronot di rumah, perlu sudah disimulasikan terutama untuk anak-anak. Begini loh kalau nanti sakit, kamu tidak melihat orangnya, cuman pakai baju astronotnya, cuman bisa melihat matanya. Makanya ayo proteksi diri supaya kita nggak sakit. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai panik kalau nanti benar jadi sakit, nanti orang astronot yang masuk ke dalam semakin ditakutin sama mereka. Jadi di buku kami pun kami sebutkan itu, bahwa untuk anak-anak harus dilatih pakai masker, harus dijelaskan nanti kalau orang di rumah sakit pakai baju astronot. Tujuannya itu semuanya untuk melatih tidak nanti menjadi panik. Kalau memang kepanikannya itu sudah melampaui batas, maka mungkin sudah perlu konsultasi dengan spesialis perawat jiwa untuk boleh memandu dia dari luar ruangan itu. Kembali lagi saya minta supaya dia bisa memegang HP-nya, supaya bisa kita bantu. Kalau memang nggak bisa dari online, mau tidak mau perawat jiwa itu harus masuk ke dalam. Kemudian kalau perlu konsultasi ke dokter, psikiater, mungkin dia butuh obat untuk penenang kalau memang paniknya sudah nggak bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya panik itu bisa dicegah jika dari sejak awal dia dirawat, sudah diantisipasi, sudah dilatih semua cara-cara imunitas positif tadi. Sehingga jika itu terjadi, dia nggak akan panik lagi. Itu barangkali jawabannya. Oke, Prof. Berarti panik akan bisa ditanggulangi jika dari awal sudah ketahuan ya, Prof. Sudah konsultasi, sudah melakukan tindakan positif, panik akan menurun gitu ya, Prof. Maksudnya, Prof. Prof, di sini ada
Untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, sebelum selesai 24 menit lagi. Selamat malam, Prof. Ada dari chat, dari saya Rusmiati dari Rumah Sakit Mitra Gading Serpong. Sebaiknya perawat itu pegang pasien COVID maksimal berapa ya, Prof? Ini juga dapat meningkatkan pengaruh stres untuk perawat, Prof. Ini tergantung COVID-nya di ruang isolasi atau di ICU. Kalau di ICU sudah ada aturannya, di ruang isolasi juga sudah ada aturannya. Saya pikir kita ikutin saja aturan standar yang ditetapkan oleh rumah sakit. Ya. Kalau tentang jumlah-jumlahnya itu. Dan perlu juga diketahui berapa lama sih saudara di dalam setiap kali melakukan tindakan kepada pasien. Ya, itu juga perlu dilihat ya. Jadi saya pikir rumah sakit sudah punya aturan itu sehingga memberi kesempatan bagi perawat juga untuk bisa rileks walaupun beberapa saat saja. Manfaatkan waktu istirahat, waktu saudara tidak di ruang isolasi itu untuk mengembalikan imunitas saudara. Bahkan tadi saya minta, di dalam pun tingkatkan imunitas saudara. Saya akan tolong dia, saya akan lakukan ini supaya dia bisa sehat. Ingat lagi kembali, pasien sembuh, perawat tidak tertular. Oke, Prof. Pasien sembuh, perawat tidak tertular. Baik, Prof. Pertanyaan yang selanjutnya sebenarnya banyak, Prof, yang bertanya tentang bagaimana ya, Prof, mengedukasi pasien-pasien yang takut terkena aib, Prof. Jadi mereka itu jadinya malu, Prof, untuk berkata jujur. Apakah dengan coaching bisa juga, Prof, atau bagaimana ya, Prof? Mohon pencerahannya, Prof. Baik. Oleh karena itu, kita kan keperawatan dari dulu sudah ditetapkan pendekatannya adalah individu, keluarga, kelompok. Edukasi keluarga di akreditasi rumah sakit sudah disampaikan. Tapi apa yang terjadi adalah keluarga tidak boleh melihat pasien. It is okay, itu standarnya. Tapi kan keluarga bisa kita edukasi. Ya, kelihatannya belum semua keluarga, walaupun mereka nggak datang ke rumah sakit, walaupun mereka nunggu di ruang tunggu, walaupun mereka di rumah, belum ada informasi edukasi untuk mereka. Sehingga jika keluarga kita edukasi pada saat COVID mereka dirawat di rumah, keluarga ini bisa menjadi liaison untuk tokoh masyarakat di sekitarnya untuk menyampaikan informasi-informasi yang sebenarnya tentang COVID. Sehingga apa yang terjadi bahwa keluarga pasien itu menjadi liaison kita. Keluarga pasien menjadi corong kita. Keluarga pasien menjadi promotor kita untuk menjelaskan tentang COVID. Tapi apakah keluarganya pun sudah kita jelaskan? Ayo teman-teman, kita kirimkan melalui WA, kita pakai online aja deh sekarang ini. Informasi-informasi terkait dengan COVID. Saya yakin rumah sakit udah punya apa itu OTG, apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu COVID, apa itu gunanya diisolasi, apa itu gunanya cuci tangan dan sebagainya. Itu dikirimin berulang-ulang. Jadi jangan pasien yang kita bebanin supaya dia nanti menjelaskan kepada tetangganya. Sementara dia dirawat, keluarga kan masih ada di rumah, ya. Kemudian apakah keluarganya jadi PDP? Kan biasanya telusurnya akan dilakukan kan? Ada yang negatif, ada yang enggak kan? Tapi kewajibannya adalah ayo sama-sama kita menolong dan sampaikan kepada kembali lagi pemuka agama dan tokoh masyarakat tadi. Keluarga bisa menjadi liaison. Keluarga menjadi sumber informasi yang tepat untuk disampaikan kepada masyarakat di sekitar rumah mereka. Saya yakin itu belum terjadi dan perlu kita lakukan. Baik, Prof. Berarti itu adalah hal yang perlu kita lakukan ke depannya ya, Prof ya. Prof, ada cerita dari Paraniara RSUD Depati Hamzah Bangka Belitung. Saat ini rumah sakit kami, khususnya teman-teman perawat, sedang mengalami kegelisahan. Berada di antara dua sisi. 3 bulan ke depan, uang makan kami selaku ASN akan dipotong untuk disumbangkan untuk COVID. Ini berlaku untuk semua ASN di seluruh instansi pemerintahan Kota Bangka Belitung. Teman-teman, khususnya perawat, merasa apakah ini suatu bentuk yang adil atau malah diskriminasi?
karena bukannya sebagai tenaga kesehatan yang tidak stay at home, seharusnya tidak dipotong gajinya. Atau ini sesuatu yang harus diikhlaskan karena untuk kebaikan. Berbeda dengan instansi di dinas seperti kantor-kantor yang mereka stay at home selama COVID. Kami sebagai perawat sudah mengajukan penolakan dan membuat surat pernyataan, tetapi tidak dikabulkan. Saat kami melakukan pertemuan dengan Direktur Sekda dan Wali Kota. Maksudnya, Prof, di sini perawat-perawatnya malah dipotong gajinya untuk pasien-pasien COVID, gitu, Prof. Bagaimana tanggapan Prof? Apakah sekarang tinggal memandangnya, saya tidak akan membahas tentang kebijakan, ya, karena kebijakan itu urusan rumah sakitnya dan saya nggak bisa intervensi juga rumah sakitnya. Sekarang bagaimana membuat supaya kita imunitasnya meningkat, kan gitu aja, ya. Oke, dipotong gaji 20%. Ada dua situ. Yang pertama dulu, jangan sampai gara-gara itu saudara menjadi negatif, itu dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara punya hak untuk mengusul. Tapi mengusul dengan asertif. Hati-hati jangan imunitas saudara turun. Ya. Punya hak saudara untuk mengusul, tapi mengusul secara asertif. Ya, pasti ada jalur-jalur untuk mengusul. Tapi yang mau saya garis bawahi, jangan informasi itu membuat saudara berpikiran negatif. Ya, berpikiran negatif. Nah, karena kalau saudara berpikiran negatif, karena topik kita hari ini meningkatkan imunitas, maka imunitas saudara bisa terganggu. Urusan tentang hal tersebut, silahkan berhubungan secara administratif. Apa yang saya dapatkan dan apa yang sedang saya doakan juga untuk anggota keluarga saya adalah, yang pertama, nggak ada yang di PHK. Yang kedua, kemungkinan mereka sudah mulai dipotong gajinya. Ada yang cuma dapat 60%. Ada yang sudah dipotong 20%, ada yang sudah 40%. Kembali lagi, daripada berhenti dari tempat kerja, begitu lagi saya bilang sama dia, daripada kau diberhentikan dari tempat kerja, masih lebih bersyukur dapat 60%. Daripada tidak dapat 60% pun sama sekali. Bahkan ada orang yang banyak pengangguran. Jadi maksud saya, pikirannya berpikir positif, tapi bukan berarti tidak mengajukan suatu keberatan memang jika itu mungkin dilakukan. Itu saja, ya. Oke, Prof, akan lebih baik kalau kita selaku perawat berpikir positif ya, Prof, bahwa itu adalah sebagai bentuk bantuan kepada para pasien COVID ya, Prof, bukan malah merasa boleh kita ngusul untuk tidak dipotong. Itu kan hak kita juga untuk ngusul, kan? Saya nggak tahu apakah itu rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Sebentar, Prof, saya baca terlebih dahulu. Tidak disebutkan, Prof. Tidak disebutkan. Ini berlaku untuk semua di seluruh instansi pemerintahan di Kota Bangka Belitung. Oke. Prof, ini ada pertanyaan terakhir, Prof, sebelum 15 menit. Dari Sri Agustin Tabara. Selamat malam, Prof. Saya Sri Agustin Tabara, relawan ruang ICU RSUI. Prof, yang kita ketahui RSUI, Prof. UI, oke, baik. Prof, yang kita ketahui bahwa pasien ICU sudah menggunakan alat bantu nafas. Bagaimana cara memotivasi pasien tersebut yang hanya berinteraksi melalui mata? Bagaimana cara memberikan semangat kepada mereka yang keadaannya complicated, Prof? Oke, baik. Telinganya masih bisa mendengar, sayang. Hanya mulutnya nggak bisa menjawab. Jadi, setiap apapun yang kau kerjakan, ucapkan terus ke telinganya. Berikan semangat ke telinganya. Supaya dia tetap bersemangat. Dia nggak bisa berespon, tapi dia bisa mendengar, dia bisa merasakan apa yang kau lakukan. Setiap apapun yang kau lakukan padanya, panggil namanya, berikan harapan, berikan semangat. Itu pesan saya. Oke, Prof. Berarti telinga masih bisa mendengar ya, Prof? Bisa. Iya, kita sedang di ICU masih bisa membisikkan atau bicara kepada pasien untuk menyemangati, begitu ya, Prof, ya? Iya. Untuk 15 terakhir, Prof, saya persilakan untuk Prof bisa ada kata-kata lain, Prof, yang mungkin bisa menyemangati kami, para perawat yang sedang turun di garda terdepan, Prof. Baik.
Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Saya catat ada 99 orang dan kelihatannya bertahan sampai berakhir. Teman-teman sekalian adalah orang-orang hebat, orang perawat-perawat yang luar biasa. Ayo teman-teman, manfaatkan informasi ini untuk diri saudara dan jangan berhenti, berikan juga kepada orang lain. Karena sekarang ini belum ada vaksin dan obatnya. Adapun obat level keduanya, bukan level pertama untuk melawan virus tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bangga menjadi perawat. Kesempatan pandemi ini, mari maju teman-teman perawat. Ingat jargon kita tadi. Pasien sembuh, kita tidak tertular. Pasien sembuh, kita tidak tertular. Masyarakat yang belum tertular tetap tidak tertular. Itu yang lagi pesan yang berikutnya. Ayo kita pertahankan masyarakat yang tidak tertular menjadi tetap tidak tertular. Masyarakat yang sudah OTG tidak menjadi sakit. Ya. Dengan apa? Dengan menyebarkan informasi imunitas kesehatan jiwa dan psikososial. Banyak OTG. Nggak usah kau tanya mereka itu OTG atau enggak. Kau bagikan saja informasi ini kepada mereka. Pada waktu mereka membaca saja, itu pun sudah positif. Mereka baca WA-mu, ayo pikiran positifnya ini, pikiran perilaku positifnya ini, emosi positif ini. Pada waktu mereka membaca saja, imunitas mereka sudah meningkat. Apalagi kalau dikerjakan mereka di dalam kehidupannya. Ayo kita lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas fisik dan kesehatan jiwa dan psikososial. Selamat malam, selamat berjuang di garda terdepan, saudara orang-orang yang luar biasa. Oke, Prof, terima kasih atas kata-kata yang sangat memotivasi bagi kami perawat. Prof, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, boleh sebelumnya dibuka sekarang itunya mic-nya. Oke, selamat malam. Semangat semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, selamat malam, semangat ya. Thank you. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jumpa di udara, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Mungkin bisa foto. bolehkah kita... Iya, selamat malam. Udah diambil fotonya kita. Oke, Prof, untuk Kita udah diambil fotonya semua. Sehat, pasti sehat, Prof. Prof. Oke, terima kasih teman-teman untuk antusias yang sangat positif. Prof, untuk terakhir, Prof, apakah kita bisa ambil foto dulu 4 kali? Baik. Prof, saya izin untuk ambil screenshot 4 kali ya, Prof, ya, karena Oke, ada... baik, silakan. Mungkin yang kameranya belum diaktifkan bisa diaktifkan terlebih dahulu. Betul. Bukan kameranya semuanya. Teman-teman yang kameranya belum off, boleh di-off-in dulu biar kita sama-sama terlihat sebagai dokumentasi bahwa kita sudah diskusi dengan Prof. Budiana Kalian malam ini. Oke, Ayo, kelihatan semua mukanya. Angkat tangannya. Kameranya di-on-in. Hai, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ayo semangat ya. kita akan mulai di screenshot ya teman-teman. Boleh cheese, senyum dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Sudah 3. Yang ketiga sekarang. Oke, sekarang yang keempat. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak Prof untuk waktunya malam ini. Kami bisa motivasi yang luar biasa sebagai bentuk peningkatan positif. Peningkatan ini salah satu peningkatan imun untuk kami para perawat dan hal-hal positif yang kita bawakan malam ini. Untuk teman-teman lain, terima kasih Prof. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Kita semua. Perawat. Terima kasih Prof. Saya akan memutar video terakhir
yang kita bisa lihat bersama, yang merupakan video motivasi juga dari Prof. Budi ya. Kita akan melihat. Gambarnya ada nampak ya. Belum ada kita. Belum ada ya? Belum ada. Belum Belum ada. kelihatan kita. Belum kelihatan ya, Prof? Belum. Oke, saya akan ulang. Apakah sudah ada, Prof? Belum. Belum. Oke, saya akan melakukan Tidak ada? Ada. Oke, sebentar ya, Prof. Ini awal. Oke. Oke, ini dia. Selamat pagi. Apakah sudah ada? Udah. Oke, ini video kita dari Prof. Budi, bisa didengarkan atau dilihat bersama ya, teman-teman. Selamat pagi, perawat Indonesia yang hebat dan membanggakan. COVID-19 kau lawan. Penolakan orang kau abaikan. Engkau pahlawan yang sesungguhnya. Mereka menunggu pelayanan kita. Lakukan yang terbaik, Nanda. Semangat. Wah, bentuk motivasi dari Prof. Semangat. Oke, sebelumnya Prof, kita punya pusat krisis ya, Prof, di UI ya, Prof. Iya, boleh. Nah, untuk teman-teman yang mau konsultasi atau teman yang mau bertanya-tanya terkait dengan apa namanya COVID, tentang gejala psikososial Konsultasi juga bisa dengan kami. ya, bisa konsultasi di pusat krisis ya, Prof ya, di Ya, bisa. Fakultas Ilmu Keperawatan UI hadir untuk memberikan konseling gratis untuk teman-teman yang merasa bahwa mengalami gejala berikut seperti jantung berdebar, sulit konsentrasi, gelisah, sulit tidur, dan emosi yang lebih sensitif, mudah marah. Jangan khawatir karena kita punya pusat krisis yang juga Prof ada di dalamnya ya, Prof? Iya, betul. Ya, yang juga Prof ada di dalamnya, bisa teman-teman untuk menghubungi hotline di pusat krisis di 0813 8311 5786. Ini juga bisa dilihat, poster ini bisa dilihat di Instagram Universitas Indonesia. Jadi teman-teman bisa ke Instagram tersebut dan menghubungi hotline dari pusat krisis tersebut. Selamatkan jiwa dan sehatkan raga. Oke, teman-teman. HMP juga ya, Mbak? Ya, untuk teman-teman sudah mau di penghujung acara, terima kasih banyak. Saya haturkan kepada pembicara utama kita, yaitu Prof. Budi Anakelia. Terima kasih atas waktunya, Prof, untuk memotivasi kami. Sampai ketemu di lain waktu, Prof. Mungkin kita akan berdiskusi di tema-tema yang lainnya ya, Prof ya. Baik. Salam sukses untuk perawat semuanya. Salam sukses, Prof. Ya, saya live ya. Baik, Ya, Prof. Prof. Selamat malam, Prof. Selamat menghadapi bulan puasa untuk teman-teman yang Muslim. Ya, terima kasih, Prof. Puasa ya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih untuk teman-teman para perawat yang sudah ikut bergabung di Depan, Jo. dua ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kami sangat mengapresiasinya. Kiranya apapun yang sudah ada di ngopi ini bisa menjadi bekal ya untuk kedepannya sebagai perawat yang termotivasi sangat tinggi untuk pasiennya sembuh, perawatnya tidak tertular. Begitu ya teman-teman? Sip, Kak.
Acara ini juga disponsori oleh Ibu Ria. Oh iya, terima kasih Ibu Ria sudah mensponsori kami. Terima kasih. Mana Ibu Ria, apakah masih ada? Keren kapitan nih. Teman-teman, terima kasih. Ada, baik saja. Dari tadi mantau. Biasanya. Terima Terima kasih Bu Ria. Oke. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya, lancar. Iya, terima kasih. Alhamdulillah bisa membantu. Terima kasih. Oh iya Pak Adi. Iya Pak Adi, dengan senang hati. Nggak bisa rutin kalau memang memungkinkan. Ya, terima kasih Bu Ria. Mantap. Untuk Teman-teman yang lainnya ditunggu untuk ngopi selanjutnya ya teman-teman, ditunggu untuk tema-tema. Iya, betul. Oke, terima kasih. Untuk informasi ngopi bisa di Instagram HMPFIK. Untuk Terima kasih. informasi ngopi selanjutnya bisa dilihat di Instagram hmp.fik.ui ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Boleh live sekarang atau teman-teman yang mau ada diskusi boleh di WhatsApp grup. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bu Sukses Rapita. selalu. Nurse Rapita. Halo. Terima kasih Nurse Banget ya, Tommy. Rapita. Semuanya. Keren dong. Rina, Terima kasih Mas sukses Tommy. semuanya. Terima kasih Mbak Rapita, Terima Mbak kasih Ria, dan semua. yang lain. Bu Eva Yuliana. Tetap Kak sehat Cici, terima semuanya. kasih.